别哭。我才没。 Halo Mupiners, dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat dan baik ya. Mamang lanjutkan ulas film Douluo episode ketiganya yang menceritakan Tangsan yang sedang bercerita masa kecilnya dan sambil mengkepang rambutnya Xiaowu. Gimana kelanjutannya? Yuk kita ulas. Jangan lupa untuk siapkan kopi panas, kacang ubi-ubian dan jagung beledug untuk menemani hari kalian yang sewoles ini. Ulas film. Diawali Tuan Muda Xiao yang dihampiri Li Wulong dan mengabarkan tidak menemukan gadis yang mereka cari, yaitu Xiaowu, dikarenakan Tuan Muda Xiao ada hati ke Xiaowu sejak pandangan pertamanya. Diputuskan Tuan Muda Xiao untuk menunggu di situ dikarenakan sudah waktunya jam istirahat. Karena di tempat tersebut jalan menuju ke kantin yang gadis tersebut pasti akan melewat ke situ, ucap Tuan Muda Xiao. Ternyata benar saja, Xiaowu yang mereka tunggu pun datang. Di sisi lain, Tangsan yang sedang menjelaskan kejadian semalam bersama Xiaowu kepada Wang Sheng dan yang lainnya, dijelaskan Tangsan itu tidak seperti apa yang mereka bayangkan. Lantas salah seorang murid datang dan memberitahu kalau Xiaowu yang dihadang Tuan Muda Xiao. Tangsan dan yang lainnya pun bergegas untuk menuju ke TKP. Xiaowu yang dihampiri Tangsan membuat kaget Tuan Muda Xiao karena dia sudah akrab dengan Xiaowu dan memanggil Xiaowu ketua mereka. Dijelaskan Xiaowu dia sudah mengalahkan mereka semuanya, makanya dia dijadikan ketua di asrama 7. Lantas Tuan Muda Xiao pun memperingati Tangsan agar jangan ikut campur lagi urusannya karena dia sudah pernah berurusan dengannya dengan mengacau melepaskan kelinci yang akan dijadikan bahan percobaan, dan juga pamannya adalah salah seorang guru di Akademi Nuoding. Xiaowu yang sudah lapar mengajak Tangsan pergi ke kantin, namun ditahan Tuan Muda Xiao karena dia berniat mengajak makan di restoran yang ada di kota Nuoding. Xiaowu yang polos menolak permintaan tersebut, dan itu membuat Li Wulong yang ingin memaksa Xiaowu, namun Tangsan menghalanginya. Lantas Li Wulong pun ingin memukul Tangsan, namun dia langsung terkena tendangan dari Xiaowu hingga terjatuh. Tangsan dan Xiao pun tak menghiraukan Tuan Muda Xiao dan pergi dari situ untuk menuju ke kantin bersama yang lainnya. Diperlihatkan mereka yang sedang mengikuti ujian tertulis, Li Wulong yang mencontek dan merebut buku Wang Sheng. Diketahui pengawas dan menegur mereka berdua, namun Li Wulong malah menyalahkan Wang Sheng, katanya dia yang sudah menconteknya. Tangsan dan Xiaowu tak terima karena yang mencontek itu Li Wulong, dan mereka ikut membela Wang Sheng yang tak bersalah. Sampai ketegangan pun terjadi antar murid dan murid tambahan. Pengawas pun melerai mereka dan menyatakan Wang Sheng dan Li Wulong mendapatkan nilai 0 dan diusir dari situ, dan yang lainnya pun melanjutkan ujian. Diperlihatkan semua murid yang berkumpul di tempat pelatihan. Mereka pun dipisah yang sebagai murid tambahan, dan mereka diawasi salah seorang guru yang lantas menyuruh Tuan Muda Xiao memperlihatkan kemampuannya ke murid lain. Lantas Tuan Muda Xiao menyuruh Tangsan untuk menjadi lawannya. Tangsan yang maju dan belum siap langsung kena pukulan Tuan Muda Xiao dan terus menyerang Tangsan, namun tak ada pukulan lagi yang mengenai Tangsan. Sampai akhirnya Tangsan dipegangi dan siap diserang Tuan Muda Xiao. Pukulannya tak mengenai karena Tangsan mengeluarkan ilmu yang dipelajari dari buku Xuantian. Xiaowu yang protes karena pertarungan yang tak adil. Guru pun tak membelanya dan menyuruh mereka berlatih untuk memukul kantung pasir yang sudah disiapkan dan menyuruh penyatuan roh pelindung mereka masing-masing. Tuan Muda Xiao yang masih penasaran sama Tangsan, dia langsung menyerang Tangsan. Namun Tangsan sudah mengetahui niatnya tersebut, dengan mudah menghindari serangan tersebut dan mengunci Xiao. Lantas lutut Tangsan menghantam rahang Tuan Muda Xiao dan melayang ke atas.
Xiao pun ikut menyerang yang menghantam Xiao yang berada di atas sampai terjatuh ke bawah. Guru yang menyaksikan menghentikan dengan menyiram air ke Tang San dan Xiao Wu dan menghukum mereka berdua, lantas membubarkan pelatihannya. Seperti dugaan mereka, guru-guru di situ tidak memihak ke murid-murid tambahan. Lantas Tang San pun mengeringkan baju Xiao Wu yang basah dengan kemampuan ilmunya yang dipelajari dari buku Xuan Tian. 我每天都会练习一些功法，时间长了就。好暖和，你的手为什么像炭火一样？ Liu Long dan Tuan Muda Xiao sudah memasang jebakan di halaman. Jebakan tersebut untuk Tang San dan Xiao Wu yang dihukum untuk menyapu halaman yang banyak sampah daun kering. Mereka membayangkan mereka kena jebakan yang dipasang Liu Long, namun kenyataannya Tang San yang menyadari melihat mereka dengan mata saringannya dan menyapukan jebakan tersebut ke arah mereka berdua. Tang San dan Xiao Wu pun pergi dari situ, namun Tuan Muda Xiao dan Liu Long tak mau menyerah dan akan merencanakan siasat lain untuk Tang San. Di tempat pelatihan, seorang guru mengetes tentang peningkatan roh pelindung para murid, dan semua roh pelindung mereka pada meningkat, kecuali Tang San. Dia meminta bimbingan guru tersebut, namun guru itu pun gak bisa membantu karena rumput biru perak tak berguna. Dia menyarankan agar Tang San terus belajar dan jika berhasil, nantinya akan menjadi master teori dan bisa jadi pengajar seperti dirinya. Xiao Wu pun menghibur Tang San yang kecewa atas penjelasan gurunya tersebut. Lantas Tang San menemui master untuk menanyakan bagaimana caranya rumput biru perak miliknya bisa meningkat. Master mengatakan tak ada roh pelindung yang tak berguna, hanya ada orang yang tak berguna. Dalam penelitian Master, rumput biru perak itu lemah namun bukan berarti gak ada kelebihan. Lantas Master menyuruh Tang San untuk memperhatikan rumput biru perak miliknya supaya tahu apa kelebihan yang ada pada roh pelindungnya. Tang San yang memperhatikan rumput biru perak didatangi Xiao Wu dan menanyakan apa hebatnya dengan rumput biru perak itu, dan perkataan Xiao Wu pun jadi jawaban apa yang dari tadi Tang San pikirkan. Tang San pun menemui Master dan memberikan jawaban yang tadi Master suruh memperhatikan rumput biru perak. Master pun senang mendengar jawaban Tang San, lantas menyuruh Tang San untuk menyatukan roh pelindung dan dirinya, saling mempercayai, menyatukan jiwa dan pikiran, dan nanti rumput biru perak akan tumbuh dengan sendirinya. Dan benar saja rumput biru perak tersebut tumbuh makin memanjang hingga Tang San tak bisa mengontrolnya sampai rumput biru perak tersebut mengikat tubuh Tang San sendiri. Dan Master pun tak heran karena belum terbiasa, lalu menyuruh Tang San untuk terus melatihnya supaya terbiasa. Sebelum pergi, Tang San merapihkan tempat Master yang berantakan karena latihan tersebut, dan Master pun memberikan obat di botol untuk menyembuhkan sakit saat Tang San mencoba melatih rumput biru perak yang belum bisa dikontrolnya. Tang San pun mencoba terus rumput biru peraknya bisa ia kuasai. Xiao Wu datang menemui Tang San yang masih mencoba menguasai roh pelindungnya. Dia mau menemani Tang San latihan menguasai rumput biru peraknya, namun tetap saja Tang San belum bisa menguasainya hingga sampai larut malam. Sembari istirahat, Tang San meminum obat yang diberikan Master. 什么呀？甜的吗？我能喝一口吗？那你只能喝一口。好。 Esok harinya Tang San yang ditemani Xiao Wu berniat pergi ke Pandai Besi untuk bekerja. Sedang asik berbincang, Xiao Wu melihat makanan dan berniat ingin membeli, namun uang yang dia punya gak cukup. Tang San pun menyuruh Xiao Wu untuk bersabar menunggu pekerjaannya selesai dulu, nanti baru dia akan membelikan makanan tersebut. Lantas Tang San pun pergi untuk melakukan pekerjaannya, dan Xiao Wu pun menyaksikan Tang San yang sedang bekerja melebur besi. 这是谁教你的呀？我一会儿就好了，你稍微远一点。 Selesai bekerja, Tang San minta bayaran ke paman pemilik Pandai Besi. Lantas mereka pergi untuk membeli makanan tersebut. Setiba di tempat tersebut, mereka duduk sambil berbincang, dan Tang San pun memberikan hadiah ke Xiao Wu sebuah senjata rahasia yang ia buat di Pandai Besi. Xiao Wu pun menerima dengan senang hadiah yang diberikan Tang San. Seketika itu rombongan wali kota Nuoding pun lewat yang membuat gaduh di tempat tersebut hingga para pedagang mengalami kerugian karena barang dagangan mereka yang jadi berantakan.
Tang San dan Xiao pun membantu ibu penjual makanan dan merapihkan tempat jualannya tersebut. Dan film pun berakhir. 城主不是一个名字，而是一种身份。生来就是城主，家族世袭。 Inti dari film tersebut, have confidence in your own abilities. Artinya harus yakin pada kemampuan diri sendiri. Nantikan episode selanjutnya, so jangan lupa untuk tersenyum hari ini. Bye.